Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam perkenanan Tuhan yang sedang kita bangun, kita fokus, kita kejar, kita cari, dan kita ingin ada di bawah perkenanan Tuhan. Karena perkenanan Tuhanlah yang membuat penyertaannya begitu real, nyata dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, perkenanan Tuhan dimulai dari Tuhan sendiri dengan memberikan Yesus anaknya, dan kita mempercayai itu dan kita sepakat dengan misi daripada Bapa Surgawi, yaitu jiwa-jiwa. Nah, hari ini kita ingin belajar dari kitab Ester. Seperti yang saya katakan bahwa di kitab Ester itu kita tahu bahwa tidak disebutkan ada nama kata Allah di sana, tetapi realita Allah, kenyataan tentang Allah itu begitu real dan nyata. Dan kita tahu bahwa di kitab Ester, tokoh di dalamnya itu kita akan menemukan ada seorang raja bernama Ahasveros, ada Ratu Wasti yang akhirnya dicopot keratuannya karena dia tidak menghormati suaminya, dan diputuskan oleh pengadilan para pemimpin besar kalau dia tidak dihukum, ya, maka seluruh negeri yang besar itu bisa bermasalah, khususnya dengan para istri-istri karena dia memberi teladan dan contoh yang salah, tidak menghormati suami. Nah, kita tahu bahwa Raja Ahasveros adalah seorang raja yang memiliki wilayah yang cukup luas, besar, dari India sampai ke Ethiopia, ada 127 kurang lebih kekuasaan daerah yang dikuasainya. Dan kita tahu di situ juga hidup, ya, pada zaman itu, pada masa itu di belahan yang lain ada Nehemia, ada Esra, itu berkaitan. Dan orang Israel tercerai-berai di hampir seluruh daerah-daerah kekuasaan Ahasveros. Dan tokoh berikutnya adalah kita kenal ada yang namanya Mordekai, ada yang namanya Aman, dan ada yang namanya Ester atau Hadasah, anak asuh daripada Mordekai. Ester adalah seorang anak yatim piatu, papa mamahnya sudah tidak ada, dan dia termasuk orang yang ditawan. Nah, kita tahu kalau saudara baca di dalam kitab Ester, saya langsung kepada kisahnya, adalah ketika ada perkenanan Tuhan, kita melihat penyertaan Tuhan dan hal-hal yang rasanya tidak mungkin Tuhan bisa balikan sebuah keadaan. Bagaimana keadaannya pada waktu itu, seluruh orang-orang Yahudi, seluruh orang-orang Israel di berbagai daerah di kerajaan pemerintahan Ahasveros terancam dengan yang namanya pemusnahan suku atau pemusnahan bangsa, seluruh bangsa Israel. Kita tahu pasti kejadiannya cukup menyeramkan, pernah terjadi di zaman Hitler juga, 6 juta orang Yahudi dibantai. Kita tahu juga bagaimana di negeri kita pernah ada hal-hal yang mengerikan seperti itu. Kita tahu tentang G30 SPKI, kita tahu tentang kerusuhan yang pernah terjadi, kita tahu tentang perang suku di Kalimantan, dan itu pemusnahan, ya, pembinasaan, perang, ya, agama sempat ada di Ambon. Kita tahu sama-sama betapa mengerikan dan dahsyatnya. Dan pada waktu itu situasinya adalah Haman, seorang pejabat tinggi yang dikaruniai jabatan hadiah oleh Raja Ahasveros. Dia begitu sombong dan menganggap dirinya hebat dan luar biasa. Ketika semua orang menghormati dia, berlutut menyembah dia, Mordekai sebagai anak Tuhan, Mordekai sebagai orang Yahudi yang mempercayai Tuhan, melihat hal itu tidak benar. Sama seperti ketika Nebukadnezar minta supaya semua orang menyembah patung dia, tetapi orang-orang sementara menyembah, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung itu. Dia begitu marah, dan kita tahu bagaimana saking marahnya raja, sampai api perapian yang cukup panas itu dipanaskan 7 kali lipat. Sampai-sampai orang yang menghantar Sadrak, Mesak, Abednego dari atas, itu orang itu mati karena begitu panas api yang dipanaskan. Tapi peristiwanya adalah
Sadrak, Mesak, Abednego tidak mati justru ketika dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kita sama-sama tahu kejadiannya itu mirip-mirip seperti itu. Ketika Mordekai, maksud saya Haman, merasa tidak dihormati, dia berikhtiar, dia berkonspirasi, dia mencari siasat bagaimana caranya bisa membunuh, memusnahkan semua orang Yahudi. Karena pada waktu itu dia berkata, wah rasanya terlalu kecil kalau aku mengulurkan tangan dan membunuh Mordekai cuma sendirian. Jadi dia mengambil sebuah siasat, sebuah rencana yang begitu luar biasa, dan dia berhasil membujuk raja untuk mengeluarkan dekret. Raja memberikan otoritasnya, dan dengan cara omongan yang luar biasa ditukar dengan perak, akhirnya dikeluarkan sebuah dekret bahwa orang-orang Yahudi di seluruh pemerintahan Raja Ahasveros di 127 daerah itu akan dimusnahkan. Dan waktu itu situasinya terjadi kegemparan yang luar biasa. Dan Mordekai sebagai paman atau orang tua asuh Esther, dan Esther posisinya sebagai seorang ratu, orang yang sangat dihargai karena dia istri Raja Ahasveros yang punya kekuasaan yang besar. Dan Mordekai memakai pakaian kabung dan dia berjalan di depan istana karena situasinya udah tidak tahu bagaimana lagi untuk mencegah pembantaian dan pemusnahan orang-orang Yahudi. Ini sesuatu yang serius. Lalu ketika Esther melihat pamannya atau orang tua asuhnya, dia mengutus orang bertanya, ada apa? Dan dia memberitahu situasi genting yang sedang terjadi. Dan lihat, ketika kita berada dalam perkenanan Tuhan, situasi yang gawat, dahsyat sekalipun, terkadang kita menghadapi hal-hal yang mungkin situasi-situasi yang tidak mengenakan, situasi-situasi yang menyesakkan hati kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Terkadang ada peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang menyesakkan hidup kita, mengerikan hidup kita. Tapi saya percaya situasi ini adalah situasi yang luar biasa, karena ini ada kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Di depan mereka ada maut yang siap menyongsong, karena akhirnya undang-undangnya diizinkan bahwa mereka ini bangsa yang tercerai-berai dan mereka diizinkan untuk dimusnahkan. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah, hukum undang-undang di situ, ketika Esther mau minta tolong kepada Raja Ahasveros, hukumnya adalah seseorang tidak boleh sembarangan menghadap raja. Kalau dia menghadap raja tanpa diundang, tanpa diminta hadir, itu hukumannya, undang-undangnya sama dengan hukuman mati. Lalu di dalam kitab Esther pasal yang keempat ayat 16, dia berkata, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Jadi Esther menghadapi sebuah resiko yang luar biasa. Dia harus menghadap raja untuk membicarakan hal ini. Tetapi itu melawan undang-undang. Dan hukumannya adalah kematian. Sehingga muncul ayat yang populer, jika aku terpaksa mati, biarkanlah aku mati. Terpaksa itu artinya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang didesak oleh keadaan, sesuatu yang tidak diingini, tapi terdesak oleh situasi itu. Atau arti lainnya terpaksa, mau tidak mau, harus, tidak boleh tidak, ya. Jadi ini situasi yang terpaksa, sebuah kondisi yang betul-betul Esther juga gak kepengen. Siapa sih yang pengen mati? Gak ada. Tapi ini terpaksa, kalau aku mati, biarkanlah aku mati. Kita melihat ada doa puasa yang dipanjatkan selama 3 malam. Pada hari ketiga mereka berpuasa. Esther masuk. Nah, perhatikan, ketika raja melihat Esther, ini lihat, ujungnya antara kehidupan atau kematian. Tapi yang ajaib, kita melihat di sini tidak ada kata Allah, tapi kita melihat ada perkenanan dalam hidupnya Esther.
Karena untuk menjadi seorang ratu pun itu adalah sebuah perkenanan Tuhan yang membuat Esther bisa jadi ratu. Dan itu tidak mungkin. Karena ke depan nanti kita akan belajar dari kitab Esther. Bagaimana perkenanan Tuhan itu turun di atas hidupnya. Sehingga ketika raja melihat Esther, raja berkenan. Ya, Esther diperkenan oleh raja. Dia menunjukkan tongkatnya. Itu tandanya bahwa raja berkenan, senang, suka dengan Esther walaupun itu bertentangan dengan undang-undang. Dari situlah keadaan terbalik, situasi yang gawat. Ya, kita akan melihat ke depan, hari-hari ke depan. Saudara boleh baca kitab Esther secara keseluruhan pasal 1 sampai yang akhir. Sudah akan melihat bagaimana tangan Allah yang kuat tercurah. Ada perlindungan, ada penyertaan, ada kebebasan yang luar biasa. Kenapa? Kuncinya Esther diperkenan oleh raja. Dan di balik semua itu sama. Kenapa Yusuf diperkenan oleh raja Firaun? Kenapa Daud diperkenan? Jawabnya sederhana. Karena mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga kita lihat ada campur tangan Tuhan. Kita lihat ada jalan-jalan yang dibukakan oleh Tuhan untuk hidup mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Tolong Tuhan campur tangan. Biarlah kami belajar terus untuk fokus hidup tenggelam dalam perkenanan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.